Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Harisa, 2019 01030005. Saya Dinieka Safira, 2019 01030003. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pasar modal syariah. Yang pertama yaitu definisi pasar modal. Pasar modal sendiri adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek diterbitkannya secara lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian ada pasar modal syariah, yaitu sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Berdasarkan hukum sebagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berikut: peraturan pelaksanaannya, peraturan Bapepam LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah. Kemudian ada sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia kemudian meluncurkan Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadiahnya indeks tersebut, maka pemodal telah sedia saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang disingkat DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Kemudian ada pengenalan produk syariah di pasar modal. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan kemudian yang berperan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM peraturan pelaksanaan yang akad, syarat, dan kegiatan usahanya yang menjadi landasan pelaksanaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, efek tersebut dikatakan sebagai efek syariah. Efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, sukuk, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Yang pertama, saham syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Kedua yaitu suku. Suku merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah. Suku secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata
SAKK dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Kemudian ada karakteristik sukuk sebagai salah satu efek syariah. Sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan suatu utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan. Klaim pemilikan pada sukuk didasarkan pada proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan kegiatan usaha yang halal. Imbas bagi pemegang sukuk dapat berjumlah imbalan bagi hasil dan margin sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Jenis-jenis sukuk sendiri ada yang pertama sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan, kemudian yang kedua sertifikat kepemilikan atas manfaat yang terbagi menjadi 4 seperti sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan aset jasa pihak tertentu, dan sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Ketiga yaitu sertifikat salam, keempat sertifikat istisna, kelima sertifikat mudharabah, keenam sertifikat musyarakah, ketujuh sertifikat muzaroah, kedelapan sertifikat musaqah, dan sertifikat mugharasah. Kemudian reksadana syariah. Reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997, ditandai dengan penerbitan reksadana syariah dana reksa saham pada bulan Juli 1997. Demikian presentasi dari kami tentang pasar modal syariah. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.